Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan dalam negeri Indonesia belum stabil. Hal ini disebabkan karena terdapatnya oknum-oknum atau golongan-golongan tertentu yang ingin menggeser kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah dan dasar negara, serta ingin menggeser kedudukan pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Nah, rongrongan itu bukan hanya bersifat politis, tetapi juga bersifat militer dan keagamaan. Dalam rentang waktu tahun 1948 sampai tahun 1965, setidaknya ada 3 konflik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, konflik yang berkaitan dengan ideologi. Nah, yang kedua, konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Yang ketiga, konflik yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konflik yang berkaitan dengan ideologi. Konflik yang berkaitan dengan ideologi ini ada 3. Yang pertama, PKI Madiun. Yang kedua, pemberontakan DITII. Dan yang ketiga, peristiwa G30 SPKI. Sebenarnya PKI adalah salah satu partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi selain PNI. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, PKI telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena melakukan pemberontakan pada tahun 1926. Nah, setelah Indonesia merdeka, mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, yaitu mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. PKI dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan kemudian dipimpin oleh Musso. Musso inilah yang membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredam gerakan PKI Musso, tetapi tidak berhasil dan pada akhirnya pertempuran pun tidak dapat dihindari. Pasukan Indonesia yang dipelopori oleh Divisi Siliwangi berhasil mendesak mundur pemberontakan tersebut. Puncaknya Musso tewas ditembak dan Amir Syarifuddin ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tindakan Kartosuwiryo yang merupakan penyimpangan dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan pemberontakan terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Akhirnya pada tahun 1960 dilaksanakan operasi Pagar Betis di Gunung Geber oleh pasukan TNI bersama dengan rakyat. Akhirnya pasukan Kartosuwiryo semakin terdesak dan melemah. Kartosuwiryo sendiri kemudian terkurung dan tertangkap di puncak Gunung Geber dan pada tanggal 4 Juni 1962 kemudian dijatuhi hukuman mati.